Premis film ini diatur jauh di masa depan. Di awal film, sebuah suara memberitahu kita tentang perang yang paling dahsyat yang pernah dihadapi umat manusia dalam sejarah, yang disebut 60 Minutes War. Perang yang hanya berlangsung selama 60 menit, namun menghancurkan kerak bumi menjadi ribuan keping yang mengatur ulang bekas benua. Beberapa manusia yang tersisa membentuk kota yang bergerak disebut Traction Cities. Kota-kota yang dapat bergerak dengan roda saat dibutuhkan. Beberapa kota-kota seperti itu didirikan. Sistem yang disebut Darwinisme diberlakukan kepada kota itu. Menurut Darwinisme kota-kota besar yang disebut predator dapat memburu kota-kota kecil dan mengambil alih sumber daya mereka untuk bertahan hidup. Di awal film, seorang gadis menyembunyikan wajahnya di bawah shell, menghadap ke pegunungan menggunakan teleskopnya. Dia melihat ada kota besar London mendekati jalannya dan berlari kembali ke kotanya bernama Salzeken. Salzeken sedang diserang oleh kota predator besar yang bernama London. Ketika petugas menyadari bahwa London sedang mendekati mereka, semua orang di kota, mesin menyala, dan dalam hitungan detik, kota berubah menjadi kendaraan. Siap berangkat. London mencoba mendekati Salzeken, sementara Salzeken saat itu mencoba melarikan diri. Di London, banyak warga sipil senang melihat pengejaran melalui penghalang sambil bersorak agar kota mereka menang. Wali kota London bernama Magnus Chrome memerintahkan operator tentang tindakan apa yang harus diambil. Orang-orang dari Salzeken mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tapi akhirnya tertangkap di bawah perintah Chrome. Kota ini kemudian tertelan menjadi kota predator. Tom Narsworthy adalah apprentice historian kelas rendah di London. Dia bekerja di Museum London. Pada hari itu, Catherine Valentine, putri deputi Tuan Wali Kota Thaddeus Valentine, menunggu Tom untuk pelajaran sejarah. Tom terlambat karena membantu Catherine, tapi tidak seperti orang elit lainnya. Dia ramah dan baik padanya. Keduanya berjalan di sekitar museum dan sedang melihat pada benda-benda bersejarah seperti smartphone dan komputer. Saat Catherine menunjukkan minat pada 60 Minute War, Tom menunjukkan padanya video perang yang bisa diambil dari hard drive lama. Tom menjelaskan bahwa senjata energi kuantum yang disebut Medusa digunakan untuk berperang. Inilah alasannya kenapa bumi yang sekarang hancur berkeping-keping. Dia kemudian mengungkapkan bahwa museum tersebut memiliki beberapa senjata, tapi sebagian kecil dari mereka sering hilang, karena seniornya tidak menanggapi keprihatinannya tentang teknologi yang hilang. Dia menyimpan senjatanya di lokernya sendiri, jadi mereka tidak akan dicuri. Di luar ruangan ada Herbert, senior Tom, menguping pembicaraan mereka. Dia menurunkan Tom ke tingkat kota yang lebih rendah, tetapi Catherine dengan baik hati menemaninya. Sementara itu, warga Salzeken terpaksa mengungsi dari kotanya yang akan dihancurkan nanti. Mereka disuruh membawa barang-barang mereka dan dilarang untuk membawa senjata apapun. Namun gadis yang menggunakan syal itu berhasil menyelundupkan pisau. Tom dan Catherine datang ke zona terendah, tempat di mana orang-orang Salzeken diperiksa. Tugas mereka adalah mengumpulkan barang elektronik baru yang dimiliki oleh Salzeken. Tom terpesona melihat pemanggang roti yang merupakan jenis kualitas tertinggi. Pada saat itu, wakil wali kota dan juga ayah dari Catherine yang bernama Valentine memuji Tom karena tahu banyak tentang teknologi. Saat mereka berbicara, seorang pekerja membawa sebuah perangkat teknologi tua berbahaya yang digunakan dalam senjata nuklir dan menyerahkannya kepada Valentine. Cara Valentine berbicara tentang senjata meresahkan dan membuat Tom takut. Sementara itu, gadis berkerudung itu mendekati Valentine. Saat dia berbicara dengan orang-orang, gadis itu menikamnya dengan pisau, mengatakan bahwa ini untuk ibunya, Pandora Shaw. Valentine kaget mendengar nama itu. Sebelum gadis itu bisa melakukan serangan lagi, Tom menghentikannya dan mengejarnya saat dia melarikan diri. Keduanya berakhir di kota Salzeken yang sekarang sedang dibongkar. Mereka entah bagaimana berhasil melewati penghancur dan sekarang pergi ke saluran pembuangan. Gadis itu jatuh ke dalam saluran tetapi ditangkap oleh Tom yang tertarik untuk melihat bekas luka yang parah pada dirinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah Hester Shaw dan bahwa Valentine membunuh ibunya sebelum melepaskan tangannya. Hester kemudian jatuh ke dalam selokan sebelum Valentine tiba di tempat itu. Tom bertanya kepadanya tentang Pandora Shaw dan menatap Valentine dengan curiga. Akhirnya Valentine mendorong Tom ke saluran pembuangan setelah mendorong Hester dan bertindak seolah tidak ada apa-apa terjadi saat putrinya tiba. Setelah itu, Catherine dan Valentine berada di kamarnya saat dia bertanya-tanya tentang Pandora Shaw. Dia menolak pertanyaannya, tapi Catherine yakin dia menyembunyikan sesuatu darinya. Sementara itu, Tom mendarat tak sadarkan diri di pinggiran lokasi yang tidak diketahui di mana, dan Hester merampok uang miliknya. Ketika dia bangun, Hester meninggalkannya, tetapi Tom mengikutinya. Dia sangat marah pada Tom karena merusak rencana yang telah dia kerjakan selama 6 bulan terakhir. Tom meminta tolong kepadanya untuk membantunya kembali ke London karena itu adalah tempat tinggalnya.
Tetapi Hester mengabaikannya dan melanjutkan berjalan. Kembali di London, wali kota sangat marah pada Valentine karena di mana mereka kehabisan makanan dan air. Valentine mengemukakan sebuah proyek dan klaim energinya, yang menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya hal yang dapat membantu London. Tetapi wali kota ragu dengan rencana miliknya. Di malam hari, Hester dan Tom sedang beristirahat ketika mereka sedang diserang oleh beberapa penjahat dari selatan yang memburu orang. Pasangan tua dengan kendaraan penjelajah darat datang membantu dan menyelamatkan mereka dari para penjahat. Mereka bahkan memberi keduanya kamar kecil untuk beristirahat. Hester terluka saat mencoba untuk menyelamatkan Tom dari penjahat tadi. Dia mengobati lukanya sampai batas tertentu dan berbaring. Beberapa saat kemudian, dia memberitahu Tom bahwa ibunya Pandora Shaw adalah seorang arkeolog yang suka menggali teknologi masa lalu yang terkubur. Dia bekerja sama dengan Valentine yang selalu terpesona oleh temuannya. Hingga suatu hari, Pandora menggali sesuatu yang diinginkan Valentine, dan dia tidak ingin Valentine memilikinya. Pada hari itu, dia membunuh Pandora dan mengiris wajah Hester dalam kejadian tersebut. Hester juga menyebutkan kalung yang diberikan Pandora sebelum memintanya kabur. Setetes air mata mengalir di pipinya saat dia selesai bercerita. Sementara itu di London, Valentine mengunjungi katedral St. Paul yang telah diubah fungsinya, di mana dia diam-diam mengembangkan senjata nuklir Medusa di dalamnya. Teknologi bersejarah yang telah hilang dari museum yang dicuri oleh Valentine untuk tujuan yang sama. Dia telah menyadari bahwa kota-kota kecil untuk diburu mulai menghilang. Dan segera, London tidak akan memiliki makanan dan sumber daya lagi. Oleh karena itu, dia ingin menyerang kerajaan Shanguo yang tidak bergerak. Sebuah kota anti-traksi yang memiliki segalanya, seperti sumber daya yang dibutuhkan London untuk bertahan selama ratusan tahun. Setelah itu, Valentine mendengar berita tentang ditemukannya cyborg di laut oleh sebuah kota kecil. Dia mengunjungi makhluk itu ketika salah satu temannya mengatakan kepadanya bahwa dia akan berguna untuk membunuh Hester. Makhluk itu ditangkap dalam sebuah peti dan memberitahu Valentine bahwa Hester telah mengingkari janji yang dia buat padanya. Karena itu dia ingin membunuhnya. Nampaknya, nyawa Hester sedang dalam bahaya. Mendengar ini, Valentine melepaskan makhluk itu. Dan sementara itu, Hester masih tertidur di atas kendaraan pasangan tua itu. Saat Tom membangunkannya, dia mengatakan bahwa kendaraan itu berbelok ke selatan. Jadi pasangan tua itu ternyata telah berbohong kepada mereka. Tom menemukan jalan keluar di bawah lantai. Tetapi Hester tidak dapat melompat karena cederanya. Dia menolak untuk pergi tanpa dia, dan keduanya segera tertangkap. Mereka kemudian disandra dan disiapkan untuk pelelangan budak di sebuah kota. Hester hampir dibeli oleh seorang pria, dan tiba-tiba seorang gadis yang menonjol dari kerumunan mengklaim Hester untuk dirinya sendiri. Juru lelang mengakui bahwa gadis itu adalah buronan kriminal dari anggota Liga Antitraksi, Anna Feng. Dia bekerja erat dengan pemimpin Shanguo Quan, dan dia berada di sini untuk membebaskan Hester. Dia mengalahkan juru lelang dengan satu tembakan di kepala dan meminta Tom dan Hester untuk melarikan diri. Namun secara tiba-tiba, cyborg sebelumnya yang ingin membunuh Hester pun datang. Hester mengenalinya sebagai Shrike. Shrike mendekati keduanya saat mereka melarikan diri darinya. Dia hampir mendapatkannya, tetapi mereka diselamatkan oleh Anna lagi. Anna kemudian menerbangkan mereka dengan pesawatnya dan memberitahu Hester bahwa dia mirip ibunya. Merasakan keingintahuan keduanya, Hester mengungkapkan bagaimana dia bisa mengenal Shrike. Ternyata Shrike bertemu dengan Hester setelah Valentine membunuh Pandora. Dan sejak saat itu, Shrike menjadi orang yang mengasuhnya. Shrike membesarkannya dan membantu dia bertahan hidup di dunia. Dia adalah satu-satunya cyborg yang tersisa setelah semua jenisnya terbunuh. Suatu hari, Shrike Muar selalu melihat Hester sedih. Jadi dia membuat exoskeleton dengan niat untuk mengubahnya menjadi cyborg juga. Hester berjanji padanya bahwa dia akan melakukan rencana itu. Tetapi setelah mengetahui tentang keberadaan Valentine tepat setelah itu, dia melarikan diri. Dan Shrike mengikutinya untuk membunuhnya karena Hester telah melanggar janji. Tom tercengang mendengar ceritanya. Keduanya kemudian dibawa ke kota lintas udara yang disebut Air Haven, tempat mereka bertemu satu sama lain dengan anggota Liga Antitraksi. Mereka telah mengetahui aktivitas mencurigakan Valentine dan tahu itu ada hubungannya dengan Pandora. Oleh karena itu, mereka telah merekrut Hester untuk mengetahui lebih lanjut tentang rencana Valentine. Hester memberitahu mereka tentang sebuah kotak tempat Valentine membunuh ibunya. Saat mereka berbicara tentang kotak itu, Tom ingat saat seorang pekerja menyerahkan teknologi tua kepada Valentine yang digunakan dalam 60 Minute Wars. Dia akhirnya menyadari bahwa Valentine berencana untuk memulai kembali Medusa, senjata yang menghancurkan bumi beberapa abad sebelumnya. Dia memberitahu semua orang bahwa kotak itu adalah sistem inti komputer untuk memulai senjata energi kuantum Medusa. Satu-satunya jalan untuk menghentikan senjata adalah Crash Drive, sejenis kunci yang mengesampingkan urutan penembakan Medusa. Kembali ke London, atasan Tom di tempat kerja. Saat itu, wali kota saat ini memasuki gereja dan memerintahkan para penjaga untuk menangkap Valentine karena melakukan percobaan yang melanggar hukum.
Namun, para penjaga tetap di tempat, dikarenakan mereka telah disuap dan mereka bekerja untuk Valentine sekarang. Akhirnya dia membunuh wali kota dan Catherine yang ketakutan melihatnya. Keduanya melarikan diri dari tangga di tempat Airhaven. Tiba-tiba lampu padam, dan Shrek datang mencari Hester. Kekacauan terjadi saat seluruh kota menyala dengan api. Tom dan Hester kabur dari Shrek, tapi dia bertarung dengan anggota anti-traksi dan segera mengejar keduanya. Dia hampir akan membunuh Tom. Hester pun memohon dan memintanya untuk tidak melakukannya. Melihatnya menangis untuk seseorang, Shrek menyadari bahwa dia akhirnya menemukan seseorang yang dia cintai dan sudah bahagia. Itu berarti dia tidak harus mengubahnya menjadi sebuah cyborg. Shrek yang terluka parah menyerahkan kalung yang diberikan Pandora kepada Hester dan wafat secara instan. Hester, Tom, dan anggota Liga Antitraksi sekarang sedang menuju ke kota Shanguo. Mereka bertemu dengan gubernur Shanguo yang bernama Quan dan memberitahunya tentang rencana busuk Valentine. Anna menyarankannya untuk membantu meluncurkan armada antitraksi melawan London karena jika mereka menyerang lebih dahulu, kemungkinan kelangsungan hidup Shanguo lebih kecil. Quan memerintahkan para penjaga untuk menyerang London sebelum mereka menyerang mereka. Tom membalas dan mengatakan bahwa warga London yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Quan mengklaim bahwa jika ada cara lain untuk mempertahankan kotanya, dia akan melakukannya. Kemudian, semua orang mulai bersiap untuk pertempuran. Saat Tom pergi dengan rasa kesal, Hester dan anggota Liga Antitraksi yang bernama Satya sedang berdoa. Ketika Hester memperhatikan kalung pemberian ibunya, ternyata terdapat sebuah crash drive di dalamnya. Hester dan Tom segera lari ke Anna untuk memberitahunya tentang ini. Namun saat itu juga, Valentine meluncurkan serangan pertama di dinding perisai yang menghancurkan sebagian perisai. Hal ini mengerimkan kota Shanguo ke dalam malapetaka. Orang-orang terdesak karena kekuatan yang diciptakan oleh ledakan. Segera setelah serangan pertama, Valentine memerintahkan untuk mengisi ulang sistem dan meluncurkan serangan kedua lagi. Namun pengisian ulang akan memakan banyak waktu. Setelah mendapatkan crash drive, Anna dan yang lainnya dari Liga Antitraksi bersama Hester dan Tom naik ke kapal masing-masing dan terbang menuju London. Pertempuran udara yang intens terjadi antara kedua kota tersebut. Banyak anggota Liga Antitraksi terbunuh dalam pertempuran. Tetapi Anna, Tom, dan Hester selamat tanpa cedera. Anna berhasil mengarahkan pesawat di atas London, dan Hester masuk ke dalam, membawa crash drive bersamanya. Beberapa waktu kemudian, dia membuat Tom menangani pesawat dan membawa dirinya ke London juga. Dia menyerang Valentine secara frontal sehingga mengalihkan perhatiannya, sehingga Hester dapat menggunakan drive tersebut untuk mengesampingkan sistem. Sekarang hanya 60 detik tersisa untuk rudal yang akan diluncurkan, tapi Hester berhasil menghentikannya dalam beberapa detik terakhir. Valentine melihat ke arah Hester saat Anna memintanya untuk kabur. Dia kemudian mendorong Anna dari platform. Valentine akhirnya menghadapkan putrinya Catherine di luar dan memintanya ikut dengannya ke tempat yang aman. Dia mengabaikannya karena telah membunuh semua orang demi kekuasaan dan berlari ke dalam. Di dalam ruang kedai London, anak buah Valentine membunuh sebuah operator, dan Valentine pun marah dengan rencana pertama yang tidak berhasil. Valentine telah memutuskan untuk menghancurkan seluruh kota London ke dinding perisai untuk dihancurkan, menempatkan kehidupan kedua kota dalam bahaya. Catherine mencoba untuk menarik rem, tapi sistem telah rusak. Dia memberitahu Tom tentang situasinya melalui radio. Tom kemudian bertanya pada Catherine untuk membuka pintu mesin. Dia terbang di dalam sistem mesin di pesawatnya dan menghancurkan mesinnya dengan meluncurkan rudal dengan harapan menghentikan London agar tidak bertabrakan dengan tembok. Pada saat yang sama, Valentine naik ke pesawat untuk lepas landas dan menghindari kecelakaan itu. Namun, Hester mengarahkan senjatanya ke arahnya. Mereka terlibat perkelahian, dan Hester pun flashback dengan ingatan ibunya yang berselingkuh dengan Valentine. Pikiran itu mengalihkan perhatiannya dan Valentine mendapatkan sebuah kesempatan. Akhirnya, dia berhasil membebaskan dirinya dan menyelamatkan diri ke pesawat Tom. Saat dia aman, Tom meluncurkan misil ke pesawat Valentine dan akhirnya membunuhnya. London berhenti beberapa detik sebelum menabrak dinding dan semua penduduk luar selamat. Mereka berjalan ke Shanguo dengan harapan memulai hidup baru. Film berakhir saat Tom dan Hester berpelukan, berjanji untuk berkeliling dunia satu sama lain.